pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Puji Tuhan luar biasa. Yes, 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 yes. yes. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita tidak pernah berhenti berkesudahan dalam hidup kita. Kita kembali bersama-sama bertatap muka di dalam ibadah sekolah minggu kita pada saat ini lewat channel YouTube. Nah, anak-anak semua, Ibu Guru tidak sendiri pada saat ini. Ibu Guru memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Guru Aminah, dan Ibu Guru ditemani oleh Ibu Guru Tita sebagai Hai. pelayan firman kita pada hari ini, dan Kakak Angel sebagai pemusik kita pada hari ini. Anak-anak semua, mari kita siapkan diri kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya sebagai wujud syukur kita kepadanya. Saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bersuka cita, bergembira karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Sekali lagi. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari anak-anak, kita beribadah kepada Tuhan dengan yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus. Salam kasih bagimu juga. Silakan anak-anakku duduk kembali. Anak-anak semua, dengan penuh kerendahan diri kita datang kepada Tuhan mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita kepadanya. Karena kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari segala dosa dan pelanggaran kepada Tuhan. Mari anak-anakku semua kita mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Anak-anak jujur di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Ibu Guru akan menuntun anak-anak semua lewat lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Mari kita berdoa. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi penuhku, ampunilah. Anak-anak semua, setelah kita datang kepada Tuhan mengakui segala pelanggaran kita, segala dosa kita di hadapannya, firman Tuhan senantiasa menguatkan kita. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan lewat berita anugerah dari Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Ibu Guru yang akan menuntun untuk membaca kepada anak-anak semua.
Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Anak-anak, kita akan bermazmur bersama memuji memuliakan Tuhan. Anak-anakku semua silahkan ambil Alkitabnya, buka kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-13 sampai ayat yang 18. Anak-anak membaca tulisan yang mengarah ke dalam bersama dengan Ibu Guru Tita dan Ibu Guru Mina akan membaca tulisan yang mengarah keluar. Kita akan memulai pembacaan responsorial kita bersama-sama. Mazmur 118 ayat yang ke-13 sampai ayat 18 berbunyi demikian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Amin. Demikian pembacaan Mazmur kita bersama-sama pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Tita, kita akan memuji Tuhan dengan firman Tuhan Allah telah berfirman. Kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Anak-anakku semua, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk beribadah pada saat ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita bersama-sama. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, cerita Alkitab-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Ibu Guru kita. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami setiap firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca bersama-sama pada hari ini, dan menolong juga Ibu Guru Tita dengan Roh Kudus-Mu agar ia mampu bercerita dengan baik dan benar, dan tentunya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami datang bermohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anak. Minggu-minggu lalu sudah diceritakan bahwa Firaun itu keras kepala sekali. Ia tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah banyak tulah atau hukuman-hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Tapi Firaun tetap tidak mau. Sampai pada saat itulah kematian anak sulung di Mesir. Anak sulung manusia mati, anak sulung hewan-hewan pun mati. Barulah Firaun mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Nah, anak-anakku, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah
Mesir. Mereka berjalan didampingi oleh tiang awan waktu siang dan diterangi oleh tiang api pada waktu malam. Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api tersebut. Tapi ketika bangsa Israel tiba di tepi laut Teberau, Firaun yang sedang berada di istananya mulai menyesal. Ah, kenapa ya kita ini? Apa yang telah kita lakukan? Kenapa kita membiarkan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir? Sekarang kita tidak punya budak-budak lagi yang bisa kita suruh-suruh. Ayo kita mengejar mereka dan bawa mereka kembali. Ketika bangsa Israel melihat orang-orang Mesir yang sedang mengejarnya dari kejauhan, waduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Semua ini gara-gara kamu, Musa. Kamu yang mengajak kami pergi ke sini dan sekarang kami akan mati di sini, di laut ini. Lebih baik kami mati di Mesir saja. Bangsa Israel panik dan ketakutan sampai marah-marah. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut itu. Musa melakukannya. Dan apa yang terjadi? Kuasa mujizat Tuhan terjadi, anak-anakku. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang sehingga laut terbelah menjadi kiri dan kanan, sehingga di tengah-tengahnya tanah kering. Jadi airnya seperti dinding air. Nah, melihat semua itu, bangsa Israel sangat takjub. Mereka terkagum-kagum. Wah, hebat sekali Tuhan kita ini. Lalu bangsa Israel segera berjalan menyeberangi laut itu lewat tanah yang kering. Oh, masalah belum selesai. Ternyata bangsa Mesir tetap mengejar bangsa Israel lewat tanah kering tadi. Mereka juga ikut menyeberang. Nah, bangsa Israel cepat-cepat. Untungnya Tuhan membuat roda kereta Mesir oleng-oleng. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Lebih baik kita kembali saja karena Tuhanlah yang berperang untuk bangsa Israel. Tapi terlambat. Ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang semuanya, atas perintah Tuhan, Musa kembali mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan akhirnya air kembali menutupi tanah kering tadi dan menjadi laut sebagaimana mestinya. Maka tenggelamlah semua orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel tadi. Bangsa Israel bersorak-sorak memuji-muji Tuhan atas kedahsyatan Tuhan yang mereka boleh alami. Nah, anak-anakku, kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu datang di saat yang tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya, kenapa ya saya belum bisa begini? Kenapa ya saya belum punya itu? Kenapa ya? Dan kita mulai ragu. Tidak bisa Kak Deh. Percuma aja saya kerjakan itu. Percuma aja saya rajin belajar. Percuma aja saya rajin berdoa. Percuma ini, percuma itu. Bahkan kita mulai mempersalahkan orang lain atau hal-hal lainnya. Gara-gara mama Mini, gara-gara anjing Mini tadi saya kasih makan itu, makanya terlambat Kak. Jangan seperti itu ya anak-anakku. Mari kita sama-sama belajar untuk bersabar, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam keadaan sesulit apapun, sebesar apapun masalah kita, teruslah mengandalkan Tuhan. Tetap percaya karena Tuhan yang Maha Kuasa, yang pasti sanggup menolong kita pada waktu yang tepat. Dimanapun keberadaan kita, Tuhan pasti ada di sana. Selama apapun kita, Tuhan pasti menguatkan dan menjadi Tuhan yang perkasa untuk kita. Marilah andalkan terus Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Judulnya Mujizat di Laut Teberau. Terambil dari Keluaran 14, pasal 14 dan pasal 15 sampai pasal 15 ayat 21. Ibu guru ulangi, Keluaran pasal 14 sampai pasal 15 ayat 21. Tetapi Ibu guru akan membacakan pasal 14 ayat 30 sampai 31 saja. Ya, Ibu guru akan bacakan 2 ayat saja ya. Ayat 30 sampai 31
Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama anak-anak. Dan sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kita angkat pujian di gunung dan di lembah. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, mana-mana juga Tuhanku adalah. Anak-anak semua, kita akan masuk dalam persembahan kepada Tuhan. Anak-anak silahkan untuk menyiapkan persembahannya dengan sebaik-baiknya. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada ibu guru sekolah minggu di tempat terdekat dari anak-anak tinggal. Yang kedua bisa melalui scan barcode yang ada di layar kita pada saat ini. Dan sebagai nats penuntun persembahan kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama, ibu guru akan menuntun untuk membacanya. Roma pasal 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita akan dituntun dari lagu Kunaikan Lagu yang Merdu. Mari kita berdoa syafaat dan berdoa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau tetap memberkati sekolah minggu kami, bahkan secara online. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu.
Biarlah kami selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kuatkan terus iman kami karena kami percaya Engkau selalu menolong kami dan dalam kelemahanlah kuasa-Mu yang menjadi sempurna. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini Engkau terima dengan senang hati dan yang masih ada pada kami, tubuh dan jiwa kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan sadarkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang Engkau sayangi, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru kami di sekolah minggu, untuk kakak-kakak tim multimedia, majelis-majelis, dan hamba-hamba-Mu, Tuhan selalu berkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah selalu dalam lindungan kasih-Mu, dan biarlah pemerintah kami dapat memimpin dengan bijaksana, termasuk dalam mengatasi pandemi ini. Ya Tuhan, kuatkan kami semua dalam menghadapi bencana-bencana banjir, gempa. Tuhanlah yang menolong mereka. Dan untuk pandemi ini Tuhan, biarlah kami selalu beriman kepadamu. Tuhan, inilah segenap doa kami, doa syafaat kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami, terima kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak semua, mari kita berdiri, kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Ibu guru yang akan menuntun untuk membacanya kepada anak-anak. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang kedua berbunyi demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Nah, anak-anak, kita saat ini berada di penghujung ibadah kita. Mari kita mengendalikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena Ia adalah yang perkasa dan kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh sandaran, kita butuh topangan untuk senantiasa menopang kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kau perkasa, ku lemah sebagai lagu penutup kita pada hari ini. Aku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu. Aku dekat padamu. Saat kau memanggilku, Tuhan, aku Tuhan. Tuntun aku Tuhanku hingga pada sisimu Tuhan.
akrab padamu. Yesus, ini doaku. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, Biar aku dekat padamu. biar aku dekat padamu. Kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Anak-anak semua, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah berikutnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan, menggunakan masker kemanapun dan dimanapun anak-anak berada, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.